warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya nabi wa alihi Allah Ta'ala wa bizidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wa qala al-imam yashrafu bilan wa ibadah hakim Allah min 'alamin Muhammad hajat wa khalifatu wa nabi Muhammad bin Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa ta'ala bihima fid darin amin. وقصد التقرب إلى الله من الحسنات الثقيلة الوزن، وإذا كانت هي الباعث الأقوى فالرجاء في الله ألا يضيع، ولا ينبغي ترك العمل عند الخوف عدم الإخلاص، فإن ذلك مراد الشيطان، وترك العمل يأس والقنوط وهو جهل بالله والخسران. Waqasdut taqarrub, dan bertujuan hanya mendekat kepada Allah di dalam setiap amal, tidak ada tujuan lain. Tujuan dikenal, tujuan dikenang, tujuan biar ketika wafat dia ada kenangan. Itu semua tujuan bukan taqarrub, bukan tujuan baik. Apalagi tujuan duniawi, tujuan dia dianggap baik, dianggap gini, bukan tujuan baik. Kata beliau, bertujuan dalam beramal hanya untuk mendekat kepada Allah. Itu termasuk kebaikan yang berat timbangannya. Kebaikan yang berat timbangannya. Jadi beratnya timbangan amal itu bukan hanya masalah kuantitas, tapi yang paling berat itu masalah kualitas. Orang-orang sekarang ya itu lebih memperhatikan ke kuantitas. Yang penting banyak, yang penting wah, yang dianggap orang itu masya Allah. Sudah dengar masya Allah, jadi orang itu senang sudah. Masya Allah, berat. Cari yang buahnya, tapi cari yang kualitas. Ciri-ciri kualitas itu yang tidak tercium oleh manusia, tidak terendus. Artinya orang anggap dia nggak beramal, padahal amalnya banyak, padahal amalnya besar. Tapi orang anggap dia nggak beramal, dia orang biasa, mana amal nggak kelihatan. Tapi justru dia amalnya yang seperti ini berat ditimbangan. Kenapa? Karena tidak ada nafsu sedikit pun. Dan orang dia nyari pahala juga nyari selain pahala. Nah, kalau sudah nyari selain pahala ini bisa dapat pahala, bisa ada. Tergantung. Ada yang mengatakan malah tidak dapat apa-apa. Karena Allah hanya menerima yang murni untuk dia. Kalau yang masih nggak murni untuk Allah, Allah nggak menerima. Ini yang berat. Karena itulah kata beliau, bertujuan murni mendekat kepada Allah itu termasuk daripada kebaikan yang berat timbangannya nanti di timbangan amal. Dan jika itu adalah faktor yang paling kuat faktor dia di dalam beramal, betul sholat, ngaji Quran, sedekah, haji, umroh, ya, atau hadir pengajian, membuka pengajian
paling kuatnya itu adalah ingin mendekat kepada Allah. Kata beliau, maka harapan di sisi Allah, amal itu tidak sia-sia. Kata beliau, ya saya harapkan itu amal tidak sia-sia. Artinya masih belum dipastikan, karena di sini faktor yang terkuat. Berarti ada faktor lain. Ada faktor lain. Contoh ya, faktor orang bikin pengajian, ini rame, pas sepi, waduh ini sepi 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus nggak ada sudah bubar aja sudah. Tujuan ada apa? Rame-ramean nggak usah. Kalau tujuan cuma rame-ramean, tujuannya cuma bos itu bikin, kayaknya nggak mau kalah dong, harus bikin. Masa sih kita nggak bikin, malu lah. Nggak usah, mending nggak usah, karena bukan lillah. Bos itu bikin, kita nggak bikin. Itu kadang-kadang, wah ini saya ini yang pertama kali yang membuat ini saya. Ada kebanggaan situ. Nggak usah, mending nggak usah. Ada kalanya faktor utama itu memang dekat. Mau sepi mau rame dia tidak peduli. Mau sepi mau rame yang penting bismillah, istiqomah. Mau itu dilirik orang dia enggak. Mau itu dikasih sama orang donasi, dikasih donasi nggak peduli. Karena intinya saya dengan ini dengan bernomor. Cuman kalau ada faktor lain dia senang juga. Alhamdulillah tadi ada yang mendukung. Padahal kalau sudah kita dukungan Allah cukup. Kalau sudah Allah mendukung, ngapain kita butuh dukungan yang lain? Sehingga disebutkan oleh para ulama, di antara ciri-ciri ibadah atau usaha yang baik itu banyak rintangan. Ciri-ciri usaha kebaikan yang diterima itu rintangannya banyak. Kalau mulus saja, nah itu biasanya ada faktor selain Allah. Justru yang banyak rintangannya ini Allah uji. Mandek gak, berhenti gak dia dengan ujian ini? Stop gak dia? Kalau dia yakin Allah yang maha kuasa, maka dia yakin yang lain lemah. Ngapain memikirkan rintangan yang lemah? Toh saya bersama yang maha kuat, saya bersama yang maha kuasa. Ngapain saya khawatir dengan ancaman yang lemah-lemah ini? Kalau memang dia punya kekuatan hati ini lillah. Dan sholat lillah itu gak peduli banyak pasukan atau enggak, dia sendiri pun bisa. Kalau dia benar niatnya, nanti Allah letakkan untuk dia orang-orang yang sejalur dengan dia. Tanpa dia butuh mereka. Toh kalau mereka meninggalkan dia tidak peduli, karena saya komitmennya kuat, bukan karena orang. Dan ada di dua orang nih, saya sudah bilang satu visi untuk beramal, berdakwah. Satunya pulang kampung, ini lesu sudah. Lesu, gak ada kawan. Ini pulang kampung juga, bukan lillah. Kalau dia lillah, dia tidak peduli teman, karena dia punya yang maha kuat, Allah. Cukup sebagai pendamping, yang sebagai pendukung dia. Gak usah dia cari dukungan yang lain. Tuh kalau ada dukungan yang lain, dia nggak menoleh ke situ. Dia sudah bilang sama-sama cari gitu, sama-sama cari pahala. Kadang-kadang orang yang punya karakter, yang punya seperti ini, dianggap sombong. Dan tidak, dia hanya berusaha mempertahankan dia punya prinsip, tidak terombang-ambing. Karena kalau ini nggak enak berhenti juga itu terombang-ambing. Yang berprinsip tidak seperti itu. Yang berprinsip tidak peduli dirinya.
Mau dia ditinggalkan teman, dimusuhin orang, ya nggak peduli, karena dia punya Allah. Asal tadi ilmu kuat dia, ilmunya yakinnya kuat, jadi yakin dia dalam hak kelas. Kalau sudah dia yakin dalam hak, dia nggak peduli yang lain. Jadi dia tidak peduli yang lain. Dalam disebutkan di antara qasidah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ketika beliau memuji gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, beliau mengatakan, wa man yuqa du'aan mustajaban, barang siapa yang diberi doa yang mustajab, tudillu lahu as-saratu ila saraya, tudillu lahu as-saratu ila saraya. Dia punya pasukan khusus tanpa ada pasukan. Dia punya pasukan khusus di dalam bergerak tanpa pasukan. Kita tidak ada pasukannya, tidak apa-apa. Dia punya pasukan khusus yang berbiru, pasukan Allah. Apa itu? Orang gampang tergerak hatinya. Dia nggak butuh pendukung banyak, cukup wahid sendiri. Karena nabi-nabi itu dakwahnya nggak ada teman. Nabi Nuh sendiri, Nabi Yunus sendiri, nggak ada teman. Nabi Musa ya ada adiknya Nabi Harun. Kenapa? Karena cukup dengan adanya Allah. Mereka nggak butuh lagi. Ya, kalau memang ada yang mampu akan waspada. Jika dia meninggalkan, ya haruslah juga. Bukan terpengaruh dia, sudah saya berhenti karena ini teman saya, berhenti juga. Berarti Anda bukan kita. Pada yang bagi, maka tidak dianjurkan meninggalkan amal karena khawatir gak ikhlas. Jangan. Ustaz, takut gak ikhlas nih, gak usah beramal aja. Jangan. Kenapa? Wah, ini dari mulut syaitan. Tujuan syaitan di situ. Tujuan syaitan agar Anda ini gak beramal. Beramal. Ikhlas itu gak bisa langsung instan. Dia perlu dicari. Tapi mencarinya ini perlu terapi, step by step. Gak bisa orang langsung ikhlas itu sulit, kecuali memang betul-betul hatinya itu sudah kosong dari selain Allah. Kosong saja, semuanya hilang. Tapi sulit, Pak. Karena itulah kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, kalau memang nggak boleh berdakwah kecuali yang nggak pernah maksiat. Oh, ini ahli maksiat kok ngajak sih? Ini tiap hari lo maksiat, gibah, ngobrol haram lah, ngomong kotor lah, kok jadi ngajak orang? Semua ada juga seperti itu. Kata beliau, kalau nggak boleh ngajak orang kepada kebaikan kecuali orang yang bersih, maka nggak boleh berdakwah kecuali Nabi. Kalau sudah Nabi nggak ada, berarti nggak ada dakwah lagi. Kalau memang nggak boleh dakwah kecuali harus bersih dulu, repot. Kalau seperti itu, nggak mungkin berdakwah kecuali para nabi. Karena yang selamat dari dosa cuma Nabi ya. Artinya jangan kita itu menunggu bersih dulu untuk ngajar, untuk ilmu. Karena itu bisa jadi sampai meninggal pun Anda nggak dapat kebersihan itu. Sampai meninggal pun belum bersih-bersih. Cukup ngajar, dakwah, karena ini kewajiban orang yang tahu menyampaikan pesan. Urusan bersih-bersih ya saya untuk berusaha bersih-bersih juga, tapi kita juga tetap untuk kewajiban saya karena yang punya itu saya sampaikan. Nah ini karena kadang sebagian orang seperti itu. Ada juga kenapa nggak ngajar kayak gini? Tunggu ikhlas. Kalau ikhlas baru saya kapan ikhlasnya? Ajar dulu. Nanti ikhlas itu akan dapat dengan sendiri. Wadarul amal ya'sun wa buruk. Meninggalkan amal baik karena takut dan ikhlas itu adalah suatu keputusasaan. Putus asa berarti ya. Terus nggak mungkin
diterima juga kayak apa, saya nggak bisa ikhlas. Itu namanya putus asa. Nggak boleh putus asa, itu jauh dari rahmat Allah. Wala yaidasu min rahmatillah illa qaumul khasirun. Dan tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang rugi. Tetap kita kejar amal, kita kejar pahala, walaupun mungkin ada faktor lain yang masuk. Faktor pengen orang tahu, faktor pengen dikenal, faktor duit, faktor ini, tetap aja jangan berhenti karena faktor itu. Nanti ada kalanya Allah kasih Anda kesadaran untuk ikhlas. Jangan gara-gara takut itu hanya gak beramal. Tetap Anda beramal. Wawal jadul billah, dan meninggalkan amal karena takutnya nggak ikhlas, itu dia jadul billah, nggak ngerti Allah, dia nggak ngerti rahmat Allah, karena wa khusron, dan sebuah kerugian. Wa man tarakal amal faqad tarakal ikhlas ma'al amal. Orang yang meninggalkan amal, maka dia sudah meninggalkan ikhlas, meninggalkan amal juga. Masih dibilang ikhlas, dia gak beramal. Dia tinggalkan amal dan ikhlasnya juga dia tinggalkan karena takut gak ikhlas. Wa kullu ma qata'a 'anil 'amal fa laysa bimahmud. Dan setiap sifat yang mencegah orang untuk beramal baik itu tidak terpuji. Jadi rasa takut karena takut riya, hanya dia gak beramal, itu tidak terpuji, karena takut riya Anda itu mencegah Anda beramal. Kalau Anda takut riya, beramal sembunyi-sembunyi, jangan meninggalkan amal. Selesai takut riya baca Quran ini, sembunyi-sembunyi Anda, jangan ada yang tahu. Itu ciri-cirinya, bukan berarti dia langsung gak beramal, tidak. Rasul bin Ats-Tsauri, beliau pernah menasihati murid-muridnya, kalau kalian sedang puasa sunnah, ya pagi-pagi itu basahi bibir kalian. Agar apa? Agar enggak orang nyangka, wah ini kering betul bibir, kayaknya puasa. Dan kita tempat kerja sudah loyo, kenapa Pak Kesu? Puasa. Sampai alhamdulillah, masya Allah puasa. Itu kita. Ya. Maksudnya itu apa? Tunjukkan, misalkan Anda ini nggak puasa, semangat begini, semangat betul ini, kayaknya nggak lapar, kenyang betul, dan puasa. Ya, itu maksudnya daripada khawatirnya di situ, bukan hanya nggak puasa sama sekali. Dan ada orang karena takut riya, nggak mau ngajar, nggak mau mikir, karena takut riya, dia meninggalkan kebaikan. Tahu takut riyanya dia itu nggak terpuji. Kalau dia takut riya, cukup contoh dia posting soal dia nggak mau di video suara, dia sebarkan suara dia. Siapa ini nggak tahu, yang penting suaranya ini ilmu aja selesai. Tanpa harus tahu ini suara siapa, yang penting tersebar. Karena tujuan ilmu itu disebar. Dan masih banyak lagi. Di bagian itu Habib Abu Bakar bin Husain As-Sigaf, seorang wali besar asal Hadramut, tinggal di bagian sampai wafat di sana. Kakek dari guru kita, Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar bin Husain, Hafizahullah wa ra'ah. Itu beliau, ya, waktu masa hidupnya itu beberapa rumah janda itu dicukupi. Tahu-tahu pagi itu ada beras, ada gula, ada tulisan hadiah untuk ibu fulana. Jadi orang nggak anggap ini bukan miliknya, oh ini milik saya, ini ada nama saya. Itu seminggu sekali, nggak ada yang tahu siapa yang kasih. Pas beliau wafat, sebulan, 2 bulan, nggak ada yang ngasih lagi. Baru orang tahu, oh ini Habib Abu Bakar yang bagi-bagi. Baru ketahuan. Nah, sekarang paling gampang Pak, nggak perlu sampai bawa-bawa beras tengah malam, nggak perlu. Dan cara bosan, banyak negara
pondok, rekening panti asuhan, rekening masjid, kirim situ tanpa Anda harus konfirmasi. Yang penting di tanda transfer berhasil. Seumpama itu nyasar pun, Anda tetap dapat pahala. Nyasar pun itu pahala. Nggak usah, sudah masuk, kalau sudah jelas transfer berhasil, nggak bertanya lagi sampai. Kalau sudah bilang transfer berhasil, telepon, sudah nyampe ya Pak, duit saya transfer. Oh sudah, alhamdulillah. Tidak perlu. Kalau nyari ikhlas, tadi adalah orang bisa sih. Dia harus tahu kalau saya coba. Nanti apa kata orang kalau saya coba? Nah ini repot Pak. Ya itu berat, ya berat ikhlas itu. Nah, cuma tadi jangan gara-gara takut riya Anda nggak beramal. Caranya beramallah sembunyi-sembunyi sambil Anda memerangi nafsu ini, jangan sampai dia dituruti keinginannya. Dia pengen dikenal, dia pengen dipuji, itu tahan, taklukkan dia. Karena musuh paling berat itu diri sendiri. Musuh paling berat kata Nabi, ada aduwik nafsu yang tadi baina jambaik. Musuh yang paling berat untuk engkau adalah nafsumu yang ada dalam dirimu itu. Sehingga orang yang bisa mengalahkan nafsunya, maka dia adalah pemenang sejati. Pemenang sejati. Sampai-sampai saya Abu Bakar itu dipuji oleh Nabi yang pengen melihat orang yang nafsunya sudah mati, dia Abu Bakar Siddiq. Yang pengen lihat orang yang nafsunya sudah mati, tidak ada keinginan sedikit pun, cita-cita tidak ada, angan-angan duniawi tidak ada semua. Cuma satu, ya apa? Pengen dapat Allah selesai. Yang pengen lihat orang yang nafsu sudah mati, dia Abu Bakar Siddiq. Tidak ada nafsu sedikit pun. Nah, itu istilahnya, tapi tadi mujahadahnya panjang. Ya, pakai ilmu, melawan nafsu itu pakai ilmu. Kemudian wa hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Dia menutup dengan kalimat tadi. Kebaikan-kebaikan orang baik itu dianggap buruk oleh orang-orang istimewa. Kita lihat pula sodako, sampai kadang-kadang di live streaming, masya Allah dapat like banyak dia. Ya, banyak itu di TV, banyak itu di YouTube, di mana atau ngasih orang. Cuman akhirnya yang like dia ribuan yang ikut dia, dan dia dapat banyak dari itu. Dari YouTube dia dapat banyak daripada yang dia sedekahkan. Mancingnya di situ. Ini kita anggap masya Allah ini orang, daripada dia nggak bagi-bagi, mending seperti ini dia. Ini kebaikan orang yang baik. Tapi betul orang yang istimewa ini buruk. Orang istimewa anggap ini buruk. Orang istimewa anggap ini nggak pas, nggak pantas. Orang istimewa, kalau orang kayak kita anggap itu baik, masya Allah. Tapi kalau orang istimewa anggap itu tidak pas. Wala ba'duhum, sebagai ulama mengatakan fi ikhlasi sa'ah najatul abad. Ikhlas sesaat seumur kita itu adalah keselamatan selamanya. Yang pengen selamat selamanya, nggak ada istilah miliar tahun, nggak ada, selamanya. Maka ikhlas sesaat aja. Selama dia hidup ikhlas itu, maka akan dia selamat selamanya. Warada'illah, dan telah datang hadis qudsi dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi itu hadis yang firman Allah, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, itu hadis qudsi. Kalau Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah. Kalau hadis Nabawi, lafaz dan makna dari Rasulullah. Sebutkan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, al-ikhlas sirrun min asrori. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasia.
Astaudi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku letakkan ini rahasia di hati orang yang aku cintai dari hamba-hamba. Jadi ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah kalau dia ikhlas. Falyarji'il 'abdu ila rabbih liyuwaffiqah. Maka hendaknya seorang hamba, ini penjelasan beliau yang mengarang. Hendaknya seorang hamba terus mengharap kepada Allah untuk diberi taufik ikhlas ini. Kita minta sama Allah ikhlas. Dalam kitab Akhirul Awam disebutkan, wa as'alul karima ikhlasul amal wa nafa'ul liman biha qad ishtawal. Dan aku minta kepada Allah yang Maha Pemurah agar menjadikan amalku ini ikhlas. Kita nggak bisa ikhlas sendirian, Pak. Kita ini lemah, minta sama Allah, ya Allah beri aku ikhlas, agar kita ini bisa beramal dengan ikhlas. Kalau sudah Allah bilang kun fayakun, selesai, nggak ada yang repot. Cuma masalahnya kita sendiri nggak pengen ikhlas. Coba ada pengen ikhlas, akan minta sama Allah, ya Allah beri aku ikhlas. Mohon pada Allah agar diberi ikhlas dan dijauhkan dari dia. Maka Allah akan insya Allah lambatlah ada waktu yang Allah kasih dia taufik. Jadi yang lebih baik dalam amal. Wa an ya'budahu mukhlishan lahu din, hendaknya hamba menyembah Allah murni, mukhlishan ikhlas karena Allah. Ala ketahuilah, lillahi dinul khalis, hanya milik Allah agama yang murni, ibadah yang murni hanya milik Allah. Fala rabba siwa, maka tidak ada yang diminta, tidak ada yang disembah kecuali Dia. Sesuai Allah mengatakan, ciri-ciri ikhlas itu apa, untuk membangkitkan ikhlas itu ketika Anda tidak ada yang diharapkan dari manusia dan tidak ada yang Anda takuti dari manusia, bisa ikhlas. Kalau masih ada yang diharapkan, nggak bisa. Atau masih ada yang takut, Anda takuti, nggak enak jadinya, nggak bisa ikhlas. Dua itu harus. Tidak ada yang ditakuti daripada manusia, makhluk, dan tidak ada yang diharapkan daripada makhluk. Yang dia takuti hanya Allah, yang dia harapkan hanya Allah. Baru bisa ikhlas. Itu pun sifat itu yang datang terus. Kadang-kadang sebentar, nanti besok mikir lagi, aduh ini duit sudah berkurang nih, besok kayak apa belanja nih, nah khawatir lagi ya. Itu keadaannya sebentar itu. Jadi kalau sudah itu datang, doa Anda makbul. Kalau sudah keadaan seperti itu ada di hati Anda, doa Anda makbul. Halal ada datang, tapi nggak lama, sebentar, nggak sampai 5 menit selesai. Dan nanti ada pikiran lagi, pikiran khawatir ini, khawatir itu muncul lagi. Karena takut kepada selain Allah. Jadi khawatir itu masuk kategori takut selain Allah. Takut besok kayak apa, anak kayak apa, nah itu repot. Kalau dia tahu setiap kita itu sudah dituliskan, rezeki anak kita bukan kita yang kasih rezeki Allah. Rezeki juga sama. Sebagaimana kita makan rezeki, anak-anak juga makan rezeki, bukan kita yang kasih rezeki. Kalau sudah tahu seperti itu, ngapain berusaha? Bahwa mereka juga punya masalahnya, sekarang mereka karena nggak bisa kerja, rezeki mereka lewat Anda. Lewat Anda. Ya, sebagian orang itu ada ketika anak-anaknya itu mapan, penghasilan dia nggak banyak. Pas anak-anak dia itu mapan semua, dia punya penghasilan nggak seperti dulu. Kalau dulu waktu anak-anaknya itu masih masa-masa belajar, masa-masa nggak bisa nyari duit sendiri, itu rezeki dia lancar. Karena rezeki anak-anak itu lewat dia. Pas anaknya mapan semua, berkurang dia punya penghasilan kayak dulu. Nah, kenapa? Sudah selesai, mereka masing-masing sudah bisa. Itu siru, itu rahasia Allah. Orang yang ngerti rahasia itu tenang dia. Nggak khawatir kayak apa. Kemudian
biyadihil khair, hanya pada Allah ada kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu ini apa? Apapun yang di pikiran Anda itu sesuatu. Allah mampu. Sesuatu itu apapun. Syai' di sini itu apapun. Orang sakit bisa sembuh, orang bangkrut bisa naik, orang yang kaya bisa bangkrut sedetik. Itu syai' sesuatu. Allah kuasa. Jadi kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir itu penuh kepasrahan seorang hamba. Allah Maha Kuasa. Artinya apa yang menurut kita mustahil, untuk Allah nggak ada mustahil. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua apapun yang Anda anggap nggak mungkin, mungkin sih Allah. Asal ada pasrah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal, berpasrah betul pada Allah, fa huwa hasbuh, Allah yang mencukupi dia. Tapi maksudnya kita tawakalnya kurang. Tenang kalau ada duit di tangan, tenang. Kalau nggak ada duit, pusat, berarti tawakalnya kepada duit. Tawakalnya kepada duit. Pas ada duit, tenang. Kita usah sholat enak, sholat gerak, ada duit. Pas kosong, nggak tenang. Padahal dia ada Allah. Anda punya Allah, kenapa nggak tenang? Itu karena tawakalnya kuat. Kemudian Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, hanya kepada Dialah kita menyembah dan hanya kepada Dia kita minta tolong. Maksudnya apa? Jangan tolong yang lain. Jangan tolong yang lain. Kalau engkau dari yang lain berarti engkau mendustakan ayat ini. Tolong kepada Allah. Nanti Allah yang gerakkan orang untuk nolong Anda. Allah yang gerakkan semuanya. Gak perlu kita nempel-nempel ke sini, tidak perlu. Allah yang gerakkan hati mereka. Kalau memang Allah berkenan, selesai urusan. Kita nempel ke orang kaya, Allah gak ngajarkan dia yang ngasih kita, gak akan muncul spesial berkatnya kita. Percuma. Karena yang ngatur Allah. Wa atadarru ilaihi an yahdina siratal mustaqim. Hendaknya kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah memberi kita petunjuk ke jalan istiqomah. Siratal mustaqim, jalan istiqomah. Dan istiqomah ini berat, ya. Karena jalan itu banyak. Yang paling sulit jalur istiqomah. Istiqomah gak maksiat, istiqomah qanaah, istiqomah bersyukur, istiqomah sabar, istiqomah melanjutkan amalkan kebaikan, istiqomah merasa bersama Allah, istiqomah ikhlas, istiqomah zuhud, istiqomah di dalam belajar dan sebagainya. Istiqomah. Fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din, maka memintalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada Allah. Artinya tidak menganggap selain Allah itu mampu. Dan kita berdoa, tapi masih ada sawit saya amanahnya, masih berbuah, masih ada sarang burung. Kalau ini nggak kabur, sarang burung masih ada. Nah, itu berarti bukan mukhlis. Mukhlis itu ketika nggak punya harapan kecuali Allah. Kalau masih ada selain Allah, berarti ada main-main doanya. Doanya main-main itu. Doa yang benar ini ketika iftiqar, betul-betul butuh pada Allah. Kapan masalah itu butuh pada Allah? Ketika dia nggak ada yang dipegang, pegangan nggak ada lagi selain Allah. Suami nggak ada, orang tua yang nyukupin nggak ada juga, anak bisa diarahkan juga, toko juga bisa diarahkan. Tapi setelah itu hanya Allah, selesai. Taruh di situ. Ada benar-benar butuh Allah. Waktu itu ada benar-benar butuh Allah di situ. Tapi kalau masih ada yang diharapkan, nah ini belum. Doanya jarang makbul kalau model itu. Jarang makbul.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan ikhlas. Wa qulu radhiyallahu anhu. Pembahasan selanjutnya ucapan Habibullah Haddad wa taubatul khalsa awal khaطwatin bisalikina ila himani amnai. Dan taubat yang benar-benar adalah langkah pertama untuk orang-orang yang menuju Allah. Bisalikin, salik ini orang-orang yang menuju ridha Allah, yang cari ridha Allah. Ila himatil amnai, ya, kepada hinatil amnai, benteng yang kokoh. Artinya yang kokoh ini kepada derajat yang tinggi. Jadi kalau orang itu, saya pengen jadi baik, saya pengen jadi orang baik, pertama kali langkah apa yang harus saya tempuh? Taubat dulu. Taubat dulu. Gak usah yang lain dulu, taubat dulu. Disebutkan oleh Abdul Haddad dalam bait yang lain, beliau mengatakan maqamuhu tis'un maqamatu tis'un alika bihifdiha. Makom itu kelas-kelas orang itu menjadi ahli makrifat itu 9. Kalau sudah mencapai 9 ini, baru dia bisa dapat makrifat. Tapi apa? Fabda, maka mulailah, yaitu langkah pertama dari 9 itu bitasmihi taubat, membenarkan taubat. Taubat itu 2, 3 ciri. Pertama, menyesal, sudah meninggalkan perintah Allah, sudah mengerjakan yang jauh, nyesel betul. Yang kedua, berhenti ini sampai kiamat, sampai wafat berhenti. Yang ketiga, gak mengulang lagi, janji dia tidak mengulang lagi. Ketika ini benar, berarti Anda benar tobatnya. Tapi kalau pas enak-enak ini tahu-tahu nggak bisa dengar dia, kok bisa dengar nih? Sumpah, terus tobat, sohullah, 2 minggu, 3 minggu, kembali ke jalannya, ini mulai lagi. Saya ada ketemu seorang Habib, Masya Allah, Habib muda. Itu orangnya, dia agak-agak senang-senang main-main. Pernah suatu kali dia di tempat hiburan, ini tahu-tahu nggak bisa nafas. Dia cerita langsung, nggak bisa nafas, bingung, sampai nambah nggak bisa nafas. Akhirnya dia istighfar, istighfar, mulai bisa nafas. Keluar dari tempat itu lancar dia. Mungkin ini cuma karena pekat. Besoknya masuk lagi situ, nggak bisa nafas lagi. Akhirnya nggak kapok deh, sudah kapok, nggak mau lagi ke tempat itu. Berapa dipaksa saya ini untuk menjadi tempat itu. Kok bisa dapat seperti itu? Bisa jadi keberkahan kakek-kakeknya, keberkahan guru-gurunya. Karena ada kalanya orang itu, kata Nabi, ada orang-orang yang diseret pakai rantai untuk ke surga. Ke surga tidak mau dia, diseret pakai rantai baru mau. Siapa ini? Orang-orang yang dipaksa tobat oleh Allah, dibuat miskin dulu baru dia tobat, baru dia benar. Waktu punya nggak benar, dibuat miskin oleh Allah baru dia benar. Masa nunggu seperti itu? Masa kita nunggu kayak gitu? Ada. Tapi Anda Rasulullah, tapi bersyukur lagi ya dia diperhatikan. Akhirnya orang itu nggak diperhatikan, dibiarkan sama Allah. Alhamdulillah dalam kemaksiatan. Insyaallah berapa menit? 3 menit. Dan di sini wa taubah hiya rujuk min thariqil bu'di ila thariqil qurb. Taubat itu adalah kembali dari jalan yang jauh dari Allah kepada jalan yang dekat kepada Allah. Ciri-ciri dosa itu gelisah. Ciri-ciri dosa itu gelisah.
Jadi kalau Anda gelisah terus, berarti ada dosa. Situ. Ciri-ciri. Ini dalam itu al-ithmu mahaka fin nafs. Dosa itu sesuatu yang bikin gelisah dada, hati gelisah. Wa taraddada ilaihi qalbu, dan hati ini gaman. Lakukan apa enggak ya? Itu gaman. Berarti yang Anda lakukan mau dosa ya. Kalau mau tahu ini dosa apa enggak, lihat. Ketika hati Anda itu gelisah mau melakukannya, atau Anda nggak mau orang-orang ngerti lihat itu tanda dosa. Walaupun orang mengatakan apa-apa kok. Ya, contoh seumpama fee yang nggak beres dari orang yang nggak baik, apa itu? Apa ceperan. Orang bilang tak apa-apa kok, ambil aja. Tapi hati Anda, waduh ini kalau ketahuan nggak enak sih. Boleh, ya sudah, turutin hatimu. Kata Nabi, istafti qalbak, mintalah engkau fatwa dari hatimu. Istafti qalbak, mintalah engkau fatwa, petunjuk dari hatimu. Wa in aftaka al-mufakkirun, walaupun orang-orang bilang boleh, nggak apa-apa ini, tapi hatimu enggak usah. Karena hati ini nggak mungkin bohong, tapi hati yang bersih Pak. Kalau hati yang kotor ya jauh keburukan juga. Insya Allah semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ahli taubat, orang-orang yang mendapatkan taubat dari Allah Taala setiap hari, khususnya sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ya Allah, yughfirul dzunub, yusulul quyub, yushful qulub, yughfirul dzunub, wa yad'ul quyub bi jihdi kulli mahbub, bisani kulli matrub. ونورث الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana wa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bi'faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima turdi qawlan wa fi'lan karaman wa sukil kulla halalan daima wa akhila ya ulama nahdu bil khair wa kull syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.